Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pribahtiar, NIM 210404502018 dari kelas BK 4A. Ini saya akan menjelaskan tentang teori dan teknik pendekatan psikoanalisis. Adapun pengertian pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis menurut Setiawan tahun 2018 adalah pendekatan yang menjadi pelopor pertama yang berkembang dalam bidang psikologi. Pendekatan ini untuk membantu penyembuhan penderitaan sakit mental dan kemudian berkembang tentang manusia. Psikoanalisis menurut Gunnar Sadansinggi adalah sistem psikologi yang berasal dari penemuan Sigmund Freud yang menjadi dasar dalam sebuah teori psikologi serta berhubungan dengan gangguan kepribadian manusia dan perilaku neurotik yang ditimbulkan. Sadia tahun 2020. Ada juga teori psikoanalisis menurut Kabertens adalah sebuah pandangan baru yang dalam pembahasannya mengutamakan ketidaksadaran sebagai pusat permainannya. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendekatan psikoanalisis adalah salah satu teori yang dipelopori oleh Sigmund Freud dan menjelaskan bahwa pendekatan ini menekankan pada masa lalu serta untuk membantu penyembuhan penderitaan sakit mental. Adapun biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud tahun 1956 sampai 1939 dilahirkan dari sebuah keluarga dengan latar belakang keluarga yang mengalami kekurangan finansial dengan terpaksa tinggal di apartemen yang sesak. Orang tuanya berusaha keras supaya Freud bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya, tetapi pilihan karirnya terhambat karena dia keturunan orang Yahudi. Freud memilih ilmu kedokteran dan di umur 26 tahun, Freud mendapatkan gelar kedokteran di Universitas Wina. Kemudian hakikat manusia. Pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan Gerald Corey bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, ketidaksadaran, dan dorongan biologis, serta insting, sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Diketahui bahwa insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud, meskipun awalnya Freud menggunakan istilah libido untuk menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskannya dengan mengganti menjadi insting untuk hidup. Insting ini memiliki tujuan untuk dapat bertahan hidup bagi manusia perorangan atau ras manusia secara keseluruhan, di mana orientasinya ditunjukkan pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Libido bukan hanya sekedar sumber motivasi yang mengarah pada energi seksual, tetapi Freud mengemukakan semua tindakan-tindakan yang menyenangkan dalam konsepnya mengenai insting untuk hidup. Freud juga melihat tujuan untuk hidup untuk bisa mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksadaran. Kemudian struktur kepribadian. Menurut pandangan psikoanalitis, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Inilah yang membentuk struktur psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai suatu yang secara terpisah menggerakkan kepribadian. Kepribadian seseorang akan berfungsi sebagai sesuatu yang utuh dan bukannya 3 segmen yang berbeda. Id adalah komponen biologis, ego adalah komponen psikologis, dan superego adalah komponen sosial. 3 komponen tersebut yaitu yang pertama id. Id adalah sistem asli dari kepribadian. Ketika dilahirkan dan dimiliki orang hanyalah id. Id adalah sumber utama dari energi psikis dan tempat asal insting. Sistem ini tidak begitu memiliki organisasi yang bagus dan sifatnya buta, menuntut dan terus-menerus. Muncul sebagai sebuah kawah yang mendidih, ia tidak bisa menerima masalah dan dia langsung menolak masalah untuk kembali ke kondisi yang stabil. Kedua adalah ego. Ego memiliki kontak dengan dunia realitas luar. Ego adalah pihak pelaksana yang mengatur, mengendalikan, dan memerintah kepribadian. Seperti polisi jalan raya, ego akan menghubungkan antara insting dengan lingkungan di sekitar. Ego mengendalikan kesadaran dan melakukan pengawasan dan sensor. Ketiga adalah superego. Superego adalah aspek hukum dalam kepribadian. Superego mencakup kode moral seseorang, pertimbangan apakah tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Superego mewakili yang ideal dan bukan yang sesungguhnya dan berfungsi untuk mewujudkan kesempurnaan bukan kenikmatan.
Ada juga menurut Freud, terdapat 3 kecemasan yang dapat dialami individu, yaitu yang pertama, kecemasan realitas, yaitu ketakutan menghindari realitas sekitarnya. Yang kedua, kecemasan moral, yaitu ketakutan tidak mampu mengatasi suatu keadaan yang belum terjadi. Yang ketiga adalah kecemasan neurotik, yaitu ketakutan akibat rasa bersalah atau ketakutan akan hukuman dan nilai-nilai yang ada pada hati nuraninya. Pertahanan ego, yaitu ada beberapa pertahanan ego yang biasanya muncul. Yang pertama itu represi, yang kedua denial atau penolakan atau penyangkalan, yang ketiga reaction formation atau pembentukan reaksi, yang keempat proyeksi, yang kelima displacement, yang keenam rasionalisasi, yang ketujuh sublimasi, yang kedelapan regresi, yang kesembilan introjeksi, yang kesepuluh identifikasi, dan yang terakhir adalah kompensasi. Selanjutnya materi kelompok 2 atau materi yang kedua adalah konsep dasar teori pendekatan Adlerian. Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil Adler merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Ketika berusia 4 tahun, dia nyaris mati akibat pneumonia. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler lulus sebagai dokter di Universitas Wina tahun 1895. Adapun tujuan pendekatan Adlerian. Pendekatan Adlerian memiliki tujuan dijelaskan Glading dalam Sulaiman dan Nuryono untuk membantu siswa mengatasi gaya hidup yang salah, yaitu gaya hidup yang egois dan berdasarkan tujuan yang salah serta asumsi yang tidak benar berkaitan dengan perasaan prioritas. Pertama adalah mengubah gaya hidup yang salah. Dalam hal ini, konselor lebih fokus pada aspek kognitif. Konselor cenderung mencari masalah, berpikir, dan memberikan penilaian pada hal-hal seperti sikap yang mempercayai, egois, ambisi, dan tidak masuk akal. Kedua adalah mengurangi keadaan inferior konseli. Sasaran dari konselor salah satunya mengurangi rasa rendah diri konseli, yaitu dengan cara memberi dukungan pada konseli bahwa ia mempunyai kemampuan sehingga jika rasa rendah dirinya berkurang atau hilang, konseli mampu mencapai kebahagiaan hidup dan mampu mengalami interaksi sosial dengan baik. Yang ketiga adalah meningkatkan minat sosial konseli, artinya menumbuhkan kesadaran di dalam individu akan kedudukannya sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, serta suatu sikap yang menangani dunia sosial untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Keempat adalah mengonfrontir mekanisme superioritas. Konfrontasi adalah respon konselor yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian atau pertentangan yang terkandung dalam pernyataan yang diungkap konseli. Adapun peran dan fungsi konselor dan konseli dalam konseling Adlerian. Konselor Adlerian berdasarkan mendidik klien dengan cara memandang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan melalui proses peta kognitif baru kepada klien. Pemahaman mendasar mengenai tujuan perilaku mereka dengan cara mengubah persepsi mereka. Proses yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menanamkan minat sosial. Yang kedua yaitu membantu klien mengatasi perasaan kecil hati dan rendah diri. Yang ketiga adalah memodifikasi pandangan hidup serta tujuan klien yang mengubah gaya hidup mereka. Yang keempat yaitu mengubah motivasi yang salah. Yang kelima yaitu mendorong individu untuk mengakui kesetaraan di antara orang-orang. Yang keenam yaitu membantu orang untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Kemudian proses dan tahap konseling. Dreikart mengidentifikasi 4 yang menjadi ciri terapi Adlerian. Pada fase awal melibatkan pembentukan hubungan terapeutik. Fase kedua, pelaksanaan konseling melibatkan penggunaan wawancara semi terstruktur dan ukuran standar untuk menilai gaya hidup klien atau konseli, yaitu kepribadian. Fase ketiga yaitu biasa disebut fase wawasan konseling Adlerian, melibatkan membantu konseling dalam membangun kesadaran yang lebih dalam berbasis intuitif dari logika pribadi mereka sehingga perubahan perilaku dapat diimplementasikan. Fase keempat, yaitu tujuan dari fase akhir konseling Adlerian adalah membantu konseling dalam mengorientasikan kembali diri mereka dari posisi disfungsional dalam hidupnya ke tujuan hidup yang sehat dan bermakna secara individu dengan mewujudkan minat sosial.
Terakhir adalah teknik konseling pada pendekatan Adlerian. Ada beberapa teknik. Yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, eksplorasi dan analisis. Yang ketiga, mendorong pengertian dan pemahaman diri. Dan yang terakhir adalah membantu reorientasi dan perubahan. Materi yang terakhir adalah materi kelompok 3 atau materi yang ketiga tentang teori dan teknik pendekatan eksistensial. Teori pendekatan eksistensial yaitu teori yang dikembangkan oleh banyak ahli, namun yang paling populer adalah Viktor Frankl. KE dapat dikelompokkan ke dalam pendekatan efektif atau pendekatan yang menekankan pada persepsi dan emosi sesuai dengan klarifikasi pendekatannya. Memiliki pandangan yang positif tentang sifat dasar manusia. Model konseling ini bersifat filosofis, kurang menekankan pada teknik dan lebih merefleksikan suatu sistem perlakuan yang kurang terstruktur digunakan untuk membantu manusia menghadapi dan menangani ketidakpastian hidup yang menyakitkan dengan cara membantu mereka mengambil tanggung jawab untuk memilih pilihan, menciptakan suatu kehidupan yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain, dan untuk mengaktualisasikan dirinya. Tujuan-tujuan tersebut dicapai melalui hubungan khusus yang disebut aliansi terapeutik antara konselor dan konseling. Pun beberapa teknik teori pendekatan eksistensial. Yang pertama adalah paradoxical extension, yang kedua adalah teknik reflection, yang ketiga adalah medical minister atau bimbingan rohani, yang keempat adalah modification of attitude, yang kelima adalah appealing teknik, yang keenam adalah Socratic dialog, yang ketujuh adalah family logoterapi. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila subli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.